Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Pangestu, NPM 20312100 dari mata kuliah Proyek Perangkat Lunak IF 20B. Di sini saya akan sedikit menunjukkan tutorial untuk membuat WBS atau Work Breakdown Struktur, serta yaitu ada juga start finish, registration, dan research name ya. Oke, langkah yang pertama yang harus perlu disiapkan yaitu yang pastinya Microsoft Project. Sudah masuk ke Microsoft Project, kemudian hal yang perlu diperhatikan seperti ini, general. Ini tidak usah ada yang dirubah. Kemudian ke display, currency-nya IDR atau apa, sesuaikan saja. Kemudian di schedule, biasanya dia memakai percentage, kita rubah menjadi ke desimal. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu jadwal atau tabel daftar kegiatan proyek seperti yang ada di sini. Saya memakai contoh yang sudah ada saja. Di sini juga dijelaskan. Sudah kita mempunyai jadwal, kita masuk ke Microsoft Project kembali dan mulai mengatur schedule. Project. Di sini kita merubah atau membuat jadwal baru, misalkan seperti ini. Kalender baru saja apa? Kalender baru. Oke. Kemudian kita merubah worksheet yaitu jam kerja serta harinya. Selama 1 minggu kita menggunakan 6 hari kerja, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, yang dimana isi istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan hari libur atau tanggal merah nasional sesuai dengan kalender yang ada. Misal libur Natal, yang dimana pada tanggal 25 sampai tanggal 26 cuti bersama. Kemudian libur tahun baru, di tanggal 1 Januari 2024. Oke. Setelah itu klik OK saja. Untuk menentukan mulainya project, bisa pada project information seperti ini. Jika dimulai hari itu ya tidak apa-apa, langsung saja. Oke, kemudian selanjutnya setelah mengatur jadwal project, kita kembali ke task dan bisa memulai memasukkan task name seperti di jadwal contoh tadi. Oke, setelah dimasukkan semuanya seperti yang ada di sini tadi, subbab-subbabnya pun tidak apa-apa dimasukkan. Jika belum, bisa langsung dilakukan seperti ini, indent task. Setelah semuanya sudah, kemudian pada subbabnya kita auto schedulekan. Setiap itu kita auto schedulekan.
Oke. Setelah itu kita masukkan days atau durasi pengerjaannya sesuai dengan yang ada. Setelah memasukkan day atau duration yang pengerjaannya, kemudian kita harus menentukan predecessor. Nah, maka start dan finish akan otomatis terisi ketika kita mengisi predecessor. Predecessor adalah hal atau yang akan kita lakukan sebelumnya kita harus melakukan apa terlebih dahulu. Misalkan untuk contoh di sini kita untuk mengumpulkan data, maka kita harus melakukan wawancara sebelumnya. Maka kita isi 2, sesuaikan dengan kolom yang ada di sebelah paling kiri. Kemudian untuk menganalisis sebelumnya kita harus melakukan apa terlebih dahulu, itu isi saja. Oke. Setelah mengisi predecessor semua diisi, kemudian selanjutnya kita memberi atau mengisi research name. Kita pergi ke research sheets. Nah, dibuat seperti ini. Oke, di research sheet sendiri kita bisa menentukan research name yang akan digunakan. Pada WBS biasanya terdapat beberapa research name. Di sini saya buat sendiri seperti manager, proyek, front end, back end, analisis, dan dokumentasi. Ini adalah untuk menginisialisasi, dan ini adalah gaji atau cost yang akan diberikan atau yang dianggarkan. Setelah itu kita kembali lagi ke Gantt chart. Setelah membuat research name di research sheet tadi, kita kemudian mengisi satu persatu. Seperti di wawancara ini, tugasnya atau tanggung jawab oleh siapa. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat WBS-nya, atau agar memudahkan kita mengetahui WBS sendiri. Kita ke project, lalu pilih WBS dan buat. Ini adalah untuk mengetahui subbab-subbab secara singkat agar kita lebih mudah mengetahuinya. Pertama, bisa kita uppercase huruf atau angka, kemudian angka, kemudian juga bisa tambahkan lowercase. Ini sesuaikan saja seperti yang diinginkan. Oke, kembali ke tax name,
kemudian kita insert kolom, kita ketikkan WBS, maka dia akan otomatis muncul hingga ke bawah. Kemudian untuk menampilkan pada bar-bar yang ada di sebelah kanan Gantt chart ini, kita bisa melakukannya dengan cara pergi ke format bar, text bar, terus kita tuliskannya WBS. Oke. Maka pada Gantt chart akan muncul seperti ini agar kita bisa mengetahui subbab-subbab dari jadwal atau text name yang ada di sebelah kiri tadi. Maka dia akan otomatis menampilkan Gantt chart seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa menampilkan juga network diagram dari WBS ini. Kembali ke task dan kita rubah menjadi network diagram. Nah, dia sudah ada otomatis seperti ini. Bisa dilihat juga seperti ini. Pengkodingan. Nah, oke, untuk kembali ke Gantt chart, kita bisa mengklik Gantt chart kembali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial atau cara untuk membuat WBS kali ini. Jika ada kesalahan, kekurang jelasan atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.